Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, tentunya dari Rado Institute akan terus konsisten memberikan ilmu pengetahuan, memberikan referensi-referensi rujukan tambahan bagi mahasiswa Indonesia untuk dapat melahirkan riset-riset yang tangguh tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengangkat tema aplikasi sentimen analisis untuk melihat profil calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana pengaruh dari hubungan yang kuat, hubungan yang mesra atau strong relationship antara Jenderal Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra dan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi telah memberikan hasil yang positif untuk pemilu 2024. Artinya bahwa hubungan yang harmonis ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Ketua Umum Partai Gerindra, Jenderal Prabowo, untuk dapat mendulang suara yang lebih signifikan lagi. Tapi walau bagaimanapun, jumlah yang menyatakan negatif atas hubungan ini juga tidak kalah banyaknya. Meskipun positif lebih banyak, tapi yang perlu kita pantau adalah yang menyatakan itu netral atau biasa-biasa saja terbanyak dari positif negatif. Dan artinya penelitian seterusnya juga dari 1.000 perbincangan Twitter menyatakan kata kunci relawan itu menjadi hal penting dalam menobrak atau mengubah peta positif negatif netral ini menjadi berubah signifikan. Oleh sebab itu tentu kita harapkan jika hasil penelitian ini dapat dimaksimalkan potensinya oleh para relawan baik Jokowi maupun Prabowo, seharusnya bersatu relawan ini dalam satu bendera, yaitu relawan untuk Prabowo 2024. Buat kegiatan-kegiatan yang spektakuler, yang menyentuh rakyat banyak, insya Allah akan dapat menjulang suara yang optimis. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana hubungan antara calon presiden yang juga terkenal kuat, diantaranya adalah Anies Baswedan. Kita akan menilai bagaimana hubungan yang harmonis antara Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh. Kalau sebelumnya Jenderal Prabowo dan Presiden Jokowi, sekarang bagaimana jika Profesor Anies Baswedan dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, kita nilai hubungannya menurut 1.000 pengguna Twitter. Jadi data Twitter ini akan kita analisis menggunakan sentimen analisis, lalu kita putuskan apa menurut 1.000 perbincangan di Twitter tadi, terutama hubungan yang harmonis antara dua orang ini. Saya dari awal menyatakan ini hanya berdasarkan ilmiah, tidak ada maksud apapun. Kita akan coba melihat bagaimana hubungan ini menurut 1.000 pengguna Twitter. Apapun hasilnya, tentu tidak ada yang salah. Jika dikatakan negatif, kita harus cari tahu di mana negatifnya. Jika positif, kita pun harus beritahu apa positifnya. Karena ini adalah suatu riset ilmiah, maka hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kita coba lihat R kita untuk lebih jelasnya lagi. Kita buka R. Oke, ini R kita. Kita akan coba lihat Pilpres. Oke, ini R kita. Jadi seperti biasa dalam R itu ada
program atau tools Twitter. Jadi tools Twitter harus diinstal dulu oleh pengguna R dalam menggunakan teks yang berada pada perbincangan Twitter. Twitter ini harus Anda install dulu pada aplikasi R. Oke, lalu setelah diinstal, panggil library. Library itu memanggil. Kita run semua yang diperlukan. Oke, kita run. Lalu kita definisikan kata-kata yang terdefinisi secara positif dan negatif. Kita udah bahas berkali-kali masalah ini. Kata positif dan negatif ini adalah berdasarkan para tanggapan para ahli yang nanti menjadi rujukan dalam memisah atau mengklasifikasikan teks ini bernilai positifkah, negatifkah, atau netral. Oke, kita ambil perbincangan sebanyak 1000 Anies Baswedan dan Surya Paloh. Kita coba run. Oke, kita run. Kita coba run, lalu kita lihat ke konsol kita. Kita lihat konsol, kita biarkan saja dia berproses. Artinya bahwa R ini dapat terkoneksi dengan Twitter, tentu dengan berbagai macam teknis yang harus dipersiapkan. Kita sudah membahas ini berkali-kali di Rado Institute. Jadi bagi rekan-rekan yang penasaran atau ingin menjadikan ini sebagai bahan kajian untuk tugas akhirnya, silahkan masuk ke Rado Institute, www.radoinstitute.com. Lihat di sana bagaimana teknis penggunaan R dalam mewujudkan mencari teks-teks yang berhubungan dengan Twitter, yang berhubungan dengan isu-isu yang kita angkat. Oke, kita coba lihat delta tweets-nya, katanya apa-apa aja yang copy, kita paste, kita enter. Wah, ini ada kata-katanya. Calon Anies Baswedan mengungkap dirinya suara rakyat. Anies ini berhubungan dengan perbincangan-perbincangan di dunia Twitter. Bagaimana Anies Baswedan dengan Surya Paloh. Oke, setelah kalimat atau teks ini diambil dari Twitter dengan menggunakan teknologi yang luar biasa, lalu mulai kita lakukan program skor sentimen. Nah, skor sentimen ini tentu untuk memastikan kalimat-kalimat di atas bernilai positifkah, negatifkah, dan biasa-biasa saja. Oke, kita run program kita, dari kita run dan kita biarkan dia berjalan sendiri. Nanti kita akan coba analisis. Oke, selesai. Kita coba analisis apa yang terjadi. Kita coba lihat plot. Oke, kita lihat plotnya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu memang didominasi oleh tanggapan-tanggapan negatif terhadap hubungan antara Anies Baswedan dan Surya Paloh. Ingat, ini pemberitaan yang dihasilkan Twitter tentu tidak hanya waktunya terbatas. Hanya dalam setiap 5 hari, jadi Twitter mengambil setiap 5 hari atau tanggal-tanggal yang diperlukan akan dinilai berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Oke, jadi kalau kita lihat yang didominasi menyatakan negatif antara keharmonisan Anies Baswedan dan Surya Paloh ini. Dan sedikit sekali yang menyatakan positif dan sedikit sekali yang menyatakan biasa-biasa saja. Nah, tentu hal ini kalau kita cerna dengan baik, tidak begitu heran. Kita tidak menyalahkan orang-orang tertentu, tapi kita melihat ke belakang, kita flashback ke belakang, apa sebabnya ini terjadi. Kalau kita mau tahu sebabnya ini terjadi, kita lihat word cloud-nya bagaimana. Word cloud atau kata-kata yang mendominasi. Kita lihat di word cloud-nya, kata-kata yang mendominasi. Oke, kita lihat word cloud. Mana word cloud kita? Word cloud. Ini dia word cloud. Kita run word cloud kita.
Lalu kita coba lihat. Belum, masih dia jalan, biarkan jalan, masih jalan. Oke. Coba kita lihat dulu kita. Nah, di sini nampak hal yang paling nyata di sini kita lihat. Jadi kalau ada kata-kata Baswedan, paloh itu biasa ya. Paloh itu warna kuning. Itu biasa. Ada satu kata yang sangat banyak juga yang dibincangkan dalam permasalahan Anies Baswedan ini adalah kata-kata Joni. Jadi kita tahu salah satu menteri di barisan Partai Nasdem, Menteri Menko Info, itu terjerat korupsi. Jadi ada yang warna hijau. Jadi di sini jelas sekali bahwa yang mengakibatkan perbincangan di Twitter tadi menjadi negatif tentang hubungan antara Anies dan Surya Paloh ini adalah isu korupsi. Di sini pun juga ada bahasa korupsi, juga ada Joni juga. Jadi menteri dari Menko Info. Jadi kalau begitu kita dapat nyatakan bahwa apa yang kita hasilkan pada pagi ini dapat membuktikan bahwa adanya peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi yang berhubungan kepada calon tertentu itu dapat merubah image terhadap calon presiden tersebut. Nah, tentu hal ini harus segera ditanggapi, harus segera diantisipasi oleh para pendukung Anies Baswedan tentunya. Di sini kita tahu bahwa ada 3 partai. Ada Demokrat, ada PKS, ada Nasdem. Harus bahu-membahu merubah image ini kembali. Jadi image Joni ini harus segera ditutup dengan berbagai kegiatan-kegiatan atau isu-isu kegiatan yang dipandang dapat menangkal peristiwa-peristiwa ini gitu. Atau mungkin dengan tanggung basah, ya, mandi sekalian, buka-bukaan Menko Info tadi, mantan Menko Info tadi, buka-bukaan siapa yang terlibat, siapa yang memang kebanjiran dana ada sekian triliun dari program BTS, internet BTS ini, buka-bukaan tentu didukungi oleh data-data yang valid gitu, sehingga terang benderang. Oke, saya rasa apa yang kita bincangkan pada saat ini, kita berkali-kali mengatakan Radu Institute hanya berbicara berdasarkan fakta dan ilmu dan ilmiah, kajian-kajian ilmiah yang berdasarkan teori-teori terkini tentunya, dan tentu hasilnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan ingat, perbincangan-perbincangan ini tentu dia akan update terus. Mungkin 5 hari yang akan datang berubah lagi, kita tidak tahu. Tapi yang penting dapat kita putuskan adalah adanya satu peristiwa negatif yang terjadi dapat mengakibatkan merubah image dari yang positif menjadi negatif. Oke, saya rasa perbincangan kali ini cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra, Rado Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.